Pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba dalam menghadapi tahapan Pilkada 2024 yang akan datang. Seperti apa kesiapan mereka? Berikut penjelasan selengkapnya dalam iNews Dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali rasanya kita dapat bertemu dalam program iNews Dialog bersama dengan saya Balki Siregar. Hari ini kita kedatangan narasumber yang telah hadir bersama kita di sini dengan anggota KPU Toba, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara dengan Bapak Ridwan Marpaung. Halo, apa kabar Bapak Ridwan? Kabar baik. Baik. Dan juga di sini kita kehadiran narasumber yang kedua selaku anggota dari KPU Toba dengan Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dengan Ibu Heldaria. Halo, apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu. Kabar baik. Baik pemirsa, program iNews Dialog hari ini akan mengangkat topik mengenai kesiapan KPU Toba menghadapi tahapan Pilkada tahun 2024. Dan seperti dapat kita ketahui bersama pemirsa bahwa pemilu kada 2024 jadwalnya semakin dekat. Dan pastinya tentunya akan ada beberapa tahapan yang harus dilalui bersama. Untuk itu dalam kesempatan spesial ini saya ingin bertanya langsung dengan anggota KPU Toba, dengan Bapak Ridwan Marpaung. Bagaimana kesiapan KPU Toba menghadapi tahapan Pilkada tahun 2024? Silakan Bapak. Terima kasih Adinda Balkis. Ya, yang pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan iNews mengundang kami dalam rangka dialog tentang kesiapan KPU Kabupaten Toba dalam rangkaian pemilihan kepala daerah, ya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Nah, terkait kesiapan KPU Kabupaten Toba itu bermula dari adanya PKPU yang mana kami wajib melaksanakan tahapan-tahapan yang tertuang dalam PKPU tersebut. Nah, KPU Kabupaten Toba yang pertama sekali telah melaksanakan tahapan yaitu pemuktahiran data. Ya, pemuktahiran data ini dengan mengangkat pantarli, yang mana pantarli kita nanti ditugasi untuk melakukan pencocokan, ya, penelitian atas data yang sudah kami terima. Yang kami terima oleh KPU Kabupaten Toba untuk dilakukan cross check ke lapangan, ya. Nanti pantarli ini akan terjun langsung dari rumah ke rumah. Nah, jadi pantarli kita ini nantinya akan melaksanakan apa yang tertuang dalam DP4. Nah, DP4 ini nanti, hasil DP4 ini akan disandingkan dengan data pemilih tetap yang terakhir, ya. Nah, itulah nanti yang akan kita tetapkan sebagai DPT yang akan kita langsungkan dalam pemilihan kepala daerah untuk tanggal 27 November nanti. Nah, kemudian KPU Kabupaten Toba juga telah melaksanakan tahapan yaitu penerimaan pendaftaran para calon, ya, yang mana di Kabupaten Toba itu yang sudah mendaftar ada 3 pasangan calon, yaitu pasangan Poltak Sitorus dan Anugrah Puriam Neborhu, yang kedua Robinson Sitorus dan Tony Simanjuntak, yang ketiga Effendi Nabitupulu dan Audi Murpi Sitorus. Nah, pendaftaran ini telah kami terima, tetapi kita saat ini masih dalam tahap melakukan verifikasi administrasi dokumen, ya. Jadi artinya kelengkapan dokumen itu akan kita teliti kembali. Jadi jika ada nanti yang kurang maka akan dilakukan perbaikan. Setelah itu nanti kita akan melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dari dokumen-dokumen para calon tersebut. Nah, setelah itu kita terima KPU Kabupaten Toba telah melaksanakan request, ya,
pemeriksaan kesehatan terhadap para ketiga pasangan calon tersebut. Dan itu sudah kami lakukan dan kami laksanakan pada tanggal 30 Agustus sampai tanggal 2 September di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Nah nanti dan pada tanggal 3 yang lalu kita sudah menerima hasil daripada request tersebut. Nah tentu sekali nanti ini merupakan bahagian daripada verifikasi kita nanti di KPU Kabupaten Toba terhadap dokumen-dokumen yang akan dipenuhi oleh para ketiga calon tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah nanti kita lakukan perbaikan dokumen ini dan kita lakukan verifikasi, maka nanti hal ini akan kita bawakan dalam rapat pleno ya untuk menentukan dan menetapkan. Jadi saya kira kesiapan kita dalam hal ini masih dalam tahap pemeriksaan dokumen administrasi gitu. Oke, baik. Untuk itu tadi saya ada mendengar pemaparan dari Pak Ridwan menyinggung bahwa pemutakhiran data pemilih tetap itu dilakukan dengan cara cross-check ke lapangan untuk mendata dan menentukan siapa warga yang telah meninggal dunia dan apakah juga termasuk untuk mendata warga yang sudah berkecukupan usia? Tentukah itu mempengaruhi juga sebagai data pemilih? Ya termasuk itu karena Pantarli ini adalah melakukan pencocokan penelitian terhadap daftar nama-nama yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Toba. Nah, jadi yang kita hindari di sini adalah jangan ada terjadi kembali data ganda ya, data ganda. Jadi itu salah satu data ganda. Jadi tujuan kita adalah membersihkan agar DPT kita nanti jangan ada data ganda. Dan kedua, supaya jangan ada nanti yang meninggal bisa memilih, gitu. Jadi makanya Pantarli kita ini melakukan melakukan penelitian langsung. Kalau dikatakan itu meninggal, ya tentu ada surat kematian ya. Betul. Ada surat kematian. Oke, baik. Dan saya ingin bertanya kembali dengan Pak Ridwan. Tadi Pak Ridwan ada memaparkan mengenai tahapannya itu diantaranya ada pemeriksaan kesehatan dari pasangan calon untuk Cakada ya. Nah, bagaimana dengan Cakada yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan? Apakah nantinya akan ada rencana penggantian paslon? Kita dari KPU dari KPU Kabupaten Toba, hasil dari pemeriksaan kesehatan para paslon tersebut itu kami terima dari pihak tim rumah sakit itu hanya dua kategori ya, yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Jadi dan sampai yang sejauh ini yang kami terima yang sudah kami terima hasil request dari Rumah Sakit Haji Adam Malik, ketiga paslon tersebut ketiganya memenuhi syarat. Oke, baik. Berarti untuk pemeriksaan kesehatan Cakada sendiri dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan dan saya ingin bertanya kepada Ibu Heldaria, bagaimana partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 yang akan datang ini? Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Secara singkat kami akan kalau menjawab partisipasi pemilih di pemilu kita 2024 kemarin 78,6%. Dan untuk pilkada ini nanti semoga meningkat Ibu ya, semoga meningkat karena memang banyak yang kita lakukan dari KPU Toba untuk bagaimana supaya partisipasi pemilih itu supaya semakin meningkat gitu. Betul. Termasuk kita buat sosialisasi terhadap pemilih pemula dan sosialisasi kepada pemilih perempuan dan ke sekolah-sekolah kita Bu sosialisasi gitu. Oke. Berarti untuk jumlah persentase partisipasi pemilih saat ini di angka 78,6%. Iya, pemilu kemarin 78,6 Bu. Oke. Apakah ada ukuran untuk presentasi yang akan datang ini, Pilkada 2024?
Kalau ukurannya kita tidak pastikan ya Bu ya, tapi kita selalu berusaha supaya partisipasi masyarakat itu ke depannya semakin meningkat gitu. Oke. Semoga nanti di atas 80-an gitu ya Ibu ya. Oke, kita berharap sama-sama seperti itu ya, Bu. Ya, semoga. Oke, baik. Terima kasih pada Ibu Elderia dan saya ingin kembali bertanya dengan Bapak Ridwan Marpaung. Bagaimana korelasi dengan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu? Terima kasih Adinda Balkis ya. Terkait dengan korelasi KPU Kabupaten Toba terhadap Bawaslu ya, hal ini perlu kami sampaikan bahwasanya hubungan komunikasi kita dengan Bawaslu sangatlah baik ya, sangat baik, merupakan mitra kami yang baik. Karena apa? Ini dibuktikan dengan KPU Kabupaten Toba pada Pilpres dan Pileg yang lampau ya tidak ikut serta dalam PSU ya, pemilihan suara ulang. Nah, ini merupakan bahagian yang terpenting dan prestasi yang kami raih atas kerjasama dengan pihak atau teman-teman Bawaslu, yang mana Bawaslu selalu selalu kontrol dan selalu mengawasi terhadap kerja-kerja KPU Kabupaten Toba, sehingga KPU Kabupaten Toba jangan sempat adanya pertentangan dengan regulasi yang dilakukan oleh Bawaslu atas tahapan-tahapan pemilu kada yang saat ini. Tentunya dalam tahapan pilkada ini perlu keterlibatan beberapa pihak, diantaranya TNI Polri untuk pengawasan kinerja KPU. Dan tentunya KPU Kabupaten Toba sendiri juga harus menaati regulasi yang diberikan oleh Bawaslu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Marpaung dan saya ingin kembali bertanya kepada Ibu Elderia. Bagaimana cara KPU meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih dan juga sebagai pemilih demokrasi dalam Pilkada 2024? Baik, terima kasih Bu. Cara-cara KPU yang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat nantinya, kami selalu seperti yang saya katakan tadi, kami akan selalu bersosialisasi Bu, bersosialisasi supaya masyarakat masyarakat Kabupaten Toba itu berbondong-bondong menuju TPS nanti pada tanggal 27 November 2024 ini dengan cara kami akan tetap bersosialisasi kepada masyarakat Bu ya. Oke, baik. Ya saya kira itu Bu ya. Oke, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan Bu, ya. partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Oke, baik. Untuk yang terakhir sebagai penutup program kita hari ini, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ridwan Marpaung dan Ibu Elderia untuk dapat memberikan kesimpulan dari topik pada program Ainu Sumut Dialog kita hari ini. Mohon maaf, sebelum ini saya sampaikan kesimpulan, saya sedikit ingin menyampaikan, boleh ya? Ya. Bahwasanya kinerja kami sebagai KPU Kabupaten Toba dalam melaksanakan tahapan-tahapan ini juga tidak lepas dari peran serta stakeholder yang ada di Kabupaten Toba. Ya, salah satu contoh Kapolres ya, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan juga Bupati ya, Sekretaris Daerah, dan juga Kesbangpol. Nah, gitu. Artinya mereka di sini selalu memberikan perhatiannya kepada KPU Kabupaten Toba. Oke, baik. Untuk yang terakhir, silakan Ibu Elderia singkat saja. Baik Bu, kalau saya kesimpulan yang saya buat ada pesan saya kepada masyarakat, rakyat memilih, rakyat yang menentukan. Oke, betul. Baik sekali. Dan pemirsa, pertemuan kita pada program Ainu Sumut Dialog hari ini telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir bersama kita hari ini, anggota KPU Toba dengan Bapak Ridwan Marpaung dan Ibu Elderia ya. Untuk itu pemirsa, saya Balkis Siregar pamit undur diri. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.